Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat senjata iman pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 34. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, semua dari kita yang ada di sini pasti pernah merasakan apa yang namanya khawatir. Dan sebagai manusia hal itu adalah wajar. Tetapi menjadi tidak wajar apabila kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Karena hal itu akan membuat kita hidup di dalam ketakutan dan juga kecemasan. Iblis suka akan hal ini, saudara yang kekasih, dan akan memakai kelemahan kita ini menjadi satu kesempatan di mana dia akan menjadi provokator utama yang akan memenuhi pikiran kita dengan setiap hal-hal yang buruk, setiap hal-hal yang negatif, setiap hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, jadi kita pikirkan, saudara yang kekasih. Dan fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi pada ketakutan kita. Hal seperti ini pernah saya rasakan, saudara. Sedikit kesaksian, pada tanggal 10 September kemarin, waktu Bali banjir besar, saat itu Jojo harus kembali pulang ke Jakarta dengan pesawat jam 9:10 pagi, saudara. Dari jam 5 pagi saat itu Jojo sudah mencari GrabCar, tetapi sama sekali tidak mendapatkan. Hampir 3 jam, saudara yang kekasih, GrabCar tidak didapatkan sampai saya harus bantu dari Bekasi untuk mencari GrabCar. Dan di saat yang bersamaan, saat itu Hana juga memberitahukan kepada saya kalau di Bali arah bandara itu sedang banjir tinggi. Saudara yang kekasih, hal ini menimbulkan kepanikan sendiri di dalam kehidupan saya. Di dalam pikiran saya saat itu sangat-sangat khawatir. Bagaimana Jojo bisa pulang ke Jakarta dengan keadaan seperti ini, saudara. Jam 8.30 akhirnya Jojo mendapatkan GrabCar. Dan puji Tuhan, saudara, supirnya mau mengantar Jojo ke bandara. Dan di saat itu Jojo memang menemukan banjir dan melewati banjir itu. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, Jojo bisa ada di dalam mobil itu pelan-pelan menuju bandara, tetapi kena macet pada saat itu. Sedangkan waktu itu sudah menunjukkan pukul jam 9 kurang seperempat. Saya benar-benar khawatir, saudara. Dan di saat saya sedang mengalami rasa khawatir itu, Tuhan mengingatkan kepada saya untuk naik ke atas, ke kamar saya. Saya ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan saat itu, saudara. Saya naik ke atas, saya masuk ke kamar, dan saya diingatkan akan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya diingatkan benar-benar oleh firman Tuhan ini, saudara. Saya harus menguasai diri saya sendiri dan menjadi tenang, supaya saya dapat berdoa. Saya kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan saat itu, saudara. Saya masuk ke kamar saya dan saya menjadikan diri saya tenang terlebih dahulu. Satu doa saya saat itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan satu permohonan saya cuma minta, Tuhan, kalau bisa Jojo boleh selamat sampai di bandara. Itu saja, saudara yang kekasih. Puji nama Tuhan, jam 9 kurang 5 saya dapat WA dari Jojo, kirim foto. Saat itu Jojo bilang, "Mah, Jojo sudah di pesawat." Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saat itu saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, Jojo udah pasti gak bisa pulang saat itu, saudara. Semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Dari sini saya belajar, saudara yang kekasih, di saat kita mengalami rasa khawatir, kuasailah diri kita sendiri, saudara, dan jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mencari apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari, saudara, fokuskan hidup kita, pikiran kita hanya kepada apa yang menjadi rencana,
apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Inilah saudara yang kekasih yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh pemeliharaannya. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan memberkati semua yang taat kepadanya. Amin.